Shalom. Saya pastikan kita sehat, saya pastikan kita baik-baik saja, saya pastikan kita sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, lihat kiri kanannya, kelihatan nggak wajah-wajah yang diberkati Tuhan? Ya. Di nama Tuhan ya. Yuk kita buka Alkitab kita langsung saja. Amsal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Hari ini tema firman Tuhan masih tetap sama, jalan orang benar. Jalan orang benar dikatakan mengalami peningkatan, mengalami naik di dalam kehidupannya. Jalan orang benar itu dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu, bicara tentang jalan ada 4 hal yang saya mau katakan dalam firman Tuhan ini. Jalan dalam bahasa Alkitab ini bicara yang pertama itu bicara tentang perjalanan. Perjalanan itu berarti ada start, kita terus berjalan sampai kepada akhirnya finish. Dan Alkitab mencatat perjalanan kita harusnya semakin jelas. Perjalanan kita harusnya semakin terang sehingga terlihat dengan baik kemana tujuan kita. Jadi kalau ada orang perjalanan hidupnya semakin tidak jelas, berarti belum menikmati jalan orang benar itu. Karena jalan orang benar perjalanannya semakin jelas. Bukan semakin kabur, bukan semakin gelap. Arti jalan yang kedua itu berbicara juga tentang jalannya. Kalau tadi perjalanannya, prosesnya, sekarang jalannya, rutenya. Rutenya juga semakin jelas. Jadi jalan itu bicara tentang rutenya, jalannya, jalurnya, jalan rayanya, yang petunjuk jalannya itu jelas membuat kita tidak bingung di dalam menjalaninya. Membuat kita pasti tidak meraba-raba. Yang ketiga, bicara tentang jalan di sini bicara tentang peringkat. Bicara tentang tahapan demi tahapan yang makin naik levelnya. Bapak Ibu, kalau kita sekolah ada namanya jenjang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 naik terus. Jalan di sini berbicara tentang kondisi yang dalam perjalanan kita naik kelas, naik tangga, satu tangga ke tangga berikutnya. Jadi berbicara tentang jalan di sini berbicara tentang peringkat. Saya yakin orang tua senang menceritakan prestasi anaknya, benar? Tapi mungkin ada waktu SD berprestasi, setelah SMP malah turun. Ayat ini berbicara tentang peningkatan grade, peningkatan kualitas peringkatnya. Tangganya semakin tinggi. Bicara tentang jalan di sini berbicara tentang level kehidupan yang meningkat. Dan yang keempat, bicara tentang jalan itu bicara tentang cara hidup. Bicara tentang karakter, bicara tentang kelakuan yang mengalami perubahan. Jadi bicara tentang jalan itu bicara tentang cara hidup, kelakuan yang mengalami peningkatan, karakter yang semakin berkualitas, karakter yang mengalami pertobatan, mengalami perubahan. Itulah arti jalan orang benar seperti cahaya fajar. Kehidupan karakternya akan semakin mengalami pembaharuan. Bagaimana supaya perjalanan kehidupan kita semakin meningkat, semakin terang benderang, bagaimana supaya peringkat kita supaya naik level, bagaimana supaya karakter kita semakin lebih baik dalam kehidupan kita, semakin terang, semakin bisa dinikmati oleh orang lain. Yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Poin yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Berikan perhatian untuk firman Tuhan. Bahkan dipakai 3 hal yang penting untuk itu bisa terjadi. Telinga, mata, dan hati. Makanya dikatakan Bapak Ibu, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu, pakai telinga yang pertama. Yang kedua, janganlah semua menjauh dari matamu, pakai mata. Yang ketiga, simpanlah dalam lubuk hatimu, tersimpan di hati kita, diingat. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar, tetapi dipahami dan akhirnya terekam di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, kita ketika mendengarkan firman Tuhan adalah proses memindahkan dari huruf mati ini menjadi kehidupan di dalam hati kita. Ya, jangan kalau gosip telinga kita langsung cepat kali. Apa tadi? Hah? Apa itu? Mama Syanu, memang kayak gitunya. Ditambah pula lagi. Ya, yuk kita dengar firman Tuhan itu pakai telinga, pakai mata dan simpan dalam hati, itu namanya memperhatikan. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, dunia pendidikan itu ada namanya pendidikan pakai audio, ada visual. Tapi lebih lengkap itu memang audio visual. Memang setiap kita berbeda. Ada Bapak Ibu di tempat ini yang mengandalkan audionya untuk dengar firman Tuhan. Ya. Sehingga dia walaupun tidak ada slide, tetapi pendengarannya bisa mengingat firman Tuhan itu. Tapi ada orang harus pakai visual. Dia harus dengan gambar, dia harus dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata dan itulah yang merekam dia. Karena Bapak Ibu, untuk menginput data, medianya itu mata, telinga. Jadi Bapak Ibu dengar-dengaran itu supaya dia maksimal pakai mata di mana? Mata dan telinga. Makanya Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu belajar sambil membaca? Suaranya terdengar. Temannya yang lain mungkin jengkel. Belajar diamlah, kenapa sih gitu ya? Tapi memang ada orang seperti itu, ketika dia membaca, matanya lihat, telinganya mendengar. Dan itu terekam. Ada yang seperti itu proses belajarnya. Dengar firman Tuhan juga gitu. Kita model yang bagaimana, tetapi bukan bicara model yang bagaimana, tapi apakah firman Tuhan itu terekam dalam kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, disimpan di dalam lubuk hati kita. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan itulah yang mempengaruhi tindak tanduk kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu yang poin yang pertama, sampai jam 11 masih poin yang pertama Bapak Ibu, berarti agak lama kita hari ini. Mari terus mau belajar, jangan berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Sendengkanlah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Arahkanlah pandangan kita untuk mendengar, untuk memperhatikan firman Tuhan. Dan simpanlah itu di dalam hati kita. Karena apa Bapak Ibu, ayat 22 ini penting. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dalam versi lain mengatakan gini, versi muda dibaca, kata-kata itu adalah rahasia hidup dan kesehatan bagi semua yang menemukannya. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Kenapa kita perlu memperhatikan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah rahasia hidup. Bahkan bukan hanya rahasia hidup, tetapi bisa memberikan kesehatan bagi setiap kita. Kata kesehatan di sini pakai kata healing, kesembuhan. Jadi ternyata kalau kita mau sehat, tidak harus jalan-jalan keluarkan dana, tapi dengarkan firman Tuhan, akan ada healing dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak tips diet, turunkan berat badan 5 kilo dalam 1 jam. Wah, tips bisa belajar bahasa Inggris dalam 3 menit gitu Bapak Ibu ya, 3 menit, ini 3 menit Bapak Ibu. Ada banyak tips-tips yang kita terkadang, langsung gampang mengikutinya. Kita ikuti tips pertama, kedua, HP dang adong terjadi apa-apa gitu ya, tong dosongoni gitu Bapak Ibu ya. Tetapi rahasia hidup, ketika kita mau belajar firman Tuhan, Tuhan akan ajarkan. Bapak Ibu, ketika hari-hari ini kita bermasalah dalam banyak hal, yuk kembali. Kalau Billy Graham mengatakan back to the Bible, kembali kepada Alkitab. The Bible said, Alkitab berkata, karena memang inilah buku kehidupan. Kemarin kita sudah menyaksikan keluarga muda diberkati Tuhan, dan hadiah dari gereja, kado dari gereja adalah Alkitab ya. Puji nama Tuhan, Alkitab. Karena ketika keluarga bermasalah, kembali ke Alkitab. Alkitab kita ini bukan kumpulan motivasi, bukan. Tetapi kumpulan kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah banyak orang. Bahkan mengerjakan perkara-perkara besar. Ini bukan perkataan manusia. Yang hasil perenungan manusia bukan, tapi ini adalah perkataan Tuhan yang memakai manusia untuk menuliskannya. Jadi ini bukan kata-kata biasa. Jadi ini bukan quote.
Tapi ini firman Tuhan. Berapa sering kita suka mengutip quote orang-orang penting. Tetapi Alkitab kita bukan quote orang-orang penting. Quote dari pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan. Sedangkan quote dari orang-orang penting saja bisa kita pakai, kita buat jadi di media sosial kita pakai itu. Apalagi nih quote dari firman Tuhan itu sendiri. Pemiliknya adalah Tuhan itu sendiri. Dia akan memberikan rahasia kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan tips bagaimana hidup diet, tips bagaimana hidup sehat, tips bagaimana hidup finansialnya makmur. Enggak, tetapi ini berbicara tentang bagaimana menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu poin yang pertama ini penting kali. Kalau kita perjalanan kita ingin semakin terang, kalau kita ingin jalan yang kita lewati itu semakin jelas petunjuknya, memang perhatikanlah firman Tuhan. Anak-anak muda, perhatikan firman Tuhan. Supaya engkau dituntun Tuhan menemukan orang yang tepat dalam dirimu. Jodoh gak di tangan Tuhan. Karena kalau jodoh di tangan Tuhan gak akan ada yang nikah hari ini. Siapa yang berani ngambil dari tangan Tuhan? Tapi Tuhan memberikan tuntunan bagi kita untuk menemukan orang yang tepat. Ada rahasianya di sini. Jadi yang sudah ada rencana mau nikah, baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum selesai jangan nikah dulu. Ya, jadi nanti dicek ya. Baca Kejadian sampai Wahyu supaya kita menemukan mutiara-mutiara indah yang membuat kita mengerti. Dan bukan hanya rahasia hidup dikatakan, tapi kesehatan bagi orang yang menemukan. Bapak Ibu coba, bedakan ketika engkau merenungkan firman Tuhan dengan merenungkan perkataan orang yang menyakitkan. Bagaimana? Kalau orang bilang, kamu ini semakin tahun semakin pogos gitu Bapak Ibu ya, semakin miskin, semakin gak jelas hidupmu, semakin gak ada arti hidupmu. Kalau itu yang kita renungkan Bapak Ibu, semakin lemah kita. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan diteguhkan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan. Mungkin fisik kita gak berubah, tetapi iman kita semakin membuat kita mampu menghadapi hidup ini. Itu yang pertama, perhatikanlah. Oleh karena itu mari kita perhatikan, ya, mendengar firman Tuhan, sendengkanlah telinga kita, pekalah, tinggilah mendengar firman Tuhan, dan pakailah mata kita untuk melihat kebenaran itu, dan simpanlah dalam hati kita. Makanya di pujian berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perintah Tuhan masukkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingat Bapak Ibu, yang pertama perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita mengalami peningkatan di dalam aspek tadi, dalam perjalanan, rutenya, peringkatnya, dan karakternya. Itu yang kedua, jaga hati dengan kewaspadaan. Bukan hanya sekedar jaga hati, tetapi dengan kewaspadaan. Bahkan bahasa aslinya ini mengatakan seperti penjara yang ketat penjagaannya. Bapak Ibu pernah masuk penjara? Beda masuk penjara dengan di penjara, ya. Kita bedakan. Saya sering masuk penjara, tapi tidak di penjara. Ya. Bapak Ibu, ketika kita masuk penjara, itu ada tahapan pertama, ada pintu, yang pintu besi itu. Jadi kita harus ketok-ketok dulu, nanti buka, ada lubang kecil yang buka. Siapa ya? Gitu ya, ditanya dulu. Apa urusannya, mau besuk kah, atau mau kunjungan kah? Oh, mau pelayanan. Karena saya sering ke sana dulu pelayanan Bapak Ibu ya. Ketika pelayanan, kita masuk di pintu pertama itu. Terus nanti di sensor lagi, disaring lagi, difilter lagi di pintu kedua, baru akhirnya nanti sampai kepada gereja. Karena di sana Bapak Ibu ada gereja Bapak Ibu. Jadi gereja yang paling aman itu adalah gereja yang ada di penjara Bapak Ibu. Penjagaannya ketat. Karena masuknya sulit Bapak Ibu. Ya. Tapi saya mau katakan bicara tentang waspada, berbicara tentang penjagaan yang sangat-sangat ketat. Sehingga tidak memungkinkan sembarangan orang bisa masuk di dalam. Penjara saja menerapkan penjagaan yang ketat, harusnya kita sebagai anak Tuhan juga menjaga hati kita dengan ketat. Jangan terjadi kecolongan, jangan terjadi kebobolan yang membuat akhirnya hati kita diporak-porandakan dari dalam. Sehingga kita akhirnya menjadi manusia yang mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Yang kedua, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan.
harus penjagaannya ketat, selektif Bapak Ibu. Jangan sembarangan mengizinkan sesuatu masuk ke hati kita. Kalau itu nggak benar, kalau itu nggak baik, langsung cepat-cepat disuruh pergi. Saya selalu ulangi ini dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu. Kita tidak pernah bisa memaksa, kita tidak bisa menentukan siapa yang boleh ketuk pintu rumah kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita yang memutuskan apakah yang terjadi itu mempengaruhi hidup kita, apa tidak. Kita yang memutuskan apakah kita dihancurkan oleh yang terjadi itu apa tidak. Kalau kita buka hati kita terhadap kata-kata, terhadap perlakuan orang, kita renungkan siang dan malam, akhirnya makin lama, makin down, makin lemah kita. Yuk sekarang kita jaga hati kita. Orang gak bisa jaga hati kita, hanya kita yang bisa jaga hati kita, amin. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau ada yang sudah masuk yang gak bagus, cepat-cepat bersihkan Bapak Ibu, cepat-cepat buang dia. Jangan sampai itu nanti akan menggerogoti kehidupan kita. Jangan sampai jadi virus yang merusak sistem kita, yang melemahkan hidup kita. Berapa banyak orang hidupnya dilemahkan karena ada hal-hal yang sudah masuk dalam hatinya dan itu menggerogoti, mencemari yang lainnya. Mari cepat-cepat mau dibersihkan oleh Tuhan. Kalau mungkin ada yang terlanjur masuk, yuk datang kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan. Tuhan ahli membersihkan supaya tetap terjaga aman. Saya katakan kita nggak bisa mengendalikan peristiwa. Kita tidak bisa mengendalikan perlakuan orang terhadap kita. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang terhadap kita. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap sikap orang, terhadap perlakuan orang. Jagalah hati kita. Bersihkan hati kita dari hal-hal cemar. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau hati kita sudah tercemari dengan beberapa hal, itulah yang membuat kita nggak pernah bisa maksimal dalam kehidupan kita. Karena apa yang di hati kita akan terpancar lewat perkataan, lewat tindakan, lewat reaksi kita. Kita tidak dapat mengendalikan keadaan itu, tapi mari kita kendalikan hati kita. Selektiflah Bapak Ibu, perketatlah hatimu. Jangan biarkan hal-hal yang merusak masuk dalam hati kita. Kalau kita sudah tahu nggak bagus, cepat-cepat, nggak boleh. Ya. Kalau kita tahu nggak pantas, cepat. Ya. Supaya hati kita yang terjaga aman. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun kehidupan ini. Ya. Kita nggak bisa menentukan dan menguasai keadaan, tapi kita bisa menguasai hati kita. Itu yang kedua Bapak Ibu, mari kita selektif. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan seketat-ketatnya. Karena hati ini harusnya tempat yang indah, tempat yang mahal, tempat sesuatu yang berkualitas. Kalau dalam Filipi 4:8 dikatakan, segala yang baik, segala yang sedap didengar, segala yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harusnya ada di hati kita. Itulah yang harusnya menghidupi, memenuhi, tinggal di dalam hati kita. Tapi segala keburukan, segala sakit hati, segala dendam, segala amarah, singkirkanlah, keluarkanlah itu dalam hati kita. Supaya keluar nilai-nilai yang luar biasa. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, saya akan cepat saja. Yang ketiga ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini bicara tentang menjaga perkataan. Jaga perkataan. Perkataan itu seperti benih. Benih yang kita tabur. Yang suatu saat kita menuai. Oleh karena itu sebelum berkata-kata, pikirkanlah dengan logika. Supaya jangan salah kata di dalam mengucapkannya. Mungkin kita berpikir, biasanya tuh. Tapi tanpa kita pikirkan ternyata kata-kata itu seperti silet yang lebih tajam lebih tajam daripada silet. Kalau kita terluka Bapak Ibu, ada obat merah Cina, cepatnya sembuh. Buanglah mulut serong, artinya lain di bibir lain, jaga perkataan, jangan suka berbohong, jangan suka membalikkan fakta, bersilat lidah, membicarakan orang lain. Berkatalah jujur. Berkatalah kata-kata yang membangun. Saya mengutip dari salah seorang motivator mengatakan gini Bapak Ibu, setiap kata itu memiliki makna.
Dan setiap makna itu akan menghasilkan rasa. Dan rasa itu bisa dua, menghasilkan harapan atau asa, atau menghasilkan siksa bagi yang mendengarnya. Contoh, ketika orang berbicara kepada kita, pasti kata itu punya makna dia. Kamu ganteng, ada maknanya kan? Jadi bukan hanya kata-kata, tapi ada makna. Dan makna itu menghasilkan rasa. Apa rasanya kalau kita dibilang ganteng? Ada harapan kan? Ada sukacita. Tapi kalau bilang, lo anaiho. Ada makna. Rasanya apa? Kita tersiksa dengan kata-kata itu. Artinya Bapak Ibu, kata-kata itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar, tetapi ketika itu keluar itu ada makna di dalamnya. Dan makna itu akan menghasilkan rasa bagi yang mendengarnya. Oleh karena itu, mari kita juga menjaga perkataan kita. Jika kita belum bisa membangun lewat kata-kata kita, lebih bagus diam. Jika kita belum bisa memberi solusi, minimal jangan memanasi. Kalau kita belum bisa jadi penengah untuk sebuah peristiwa, minimal kita nggak memanasi salah satu pihak. Makanya saya katakan gini Bapak Ibu, orang pinter, dia tahu apa yang dia katakan. Tapi orang bijak, dia bukan hanya tahu apa yang dia katakan, dia tahu kapan dia mengatakannya. Karena perkataan yang tidak tepat pada waktunya itu bisa merusak. Bisa menggagalkan banyak hal. Tapi perkataan yang tepat pada waktunya, itu akan menciptakan sesuatu harapan dalam kehidupan yang, yuk kita menjaga kata-kata kita. Kata-kata yang selaras. Harusnya apa yang kita pikirkan itulah yang menjadi kita katakan. Kalau tidak selaras, itulah namanya jadi dolak-dalik, serong dia. Biarlah selaras, dan itulah namanya integritas. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita katakan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Ya, kita memuji Tuhan, wah luar biasa. Ya, soraklah, haleluya, apa ku menang sampai rumah, berantem lagi Bapak Ibu ya. Ya, mari kita belajar menjaga perkataan. Walaupun saya katakan Bapak Ibu mengikut Tuhan, tidak ada kata mulus. Mengikut Tuhan tidak ada kata jalan tol yang semua bebas hambatan. Malah mengikut Tuhan terkadang terlalu banyak hambatannya. Tetapi Tuhan memang tidak pernah menggaransi bahwa perjalanan kita akan baik. Tapi yang Tuhan garansi ada penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Jadi bukan masalah perjalanannya, tetapi siapa yang menyertai kita dalam perjalanan itu. Setiap kita, mari kita terus menjaga kata-kata kita. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Versi lain mengatakan gini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Oleh karena itu mari kita hati-hati sebelum berbicara. Pikirkan dulu, apakah kata-kata ini bagus aku katakan? Apakah kata-kata ini bisa membuat solusi atau menambah musibah bagi yang mendengarnya? Karena dulu Bapak Ibu di sini nggak ada gitu. Ini rahasia kita berdua. Tapi semua udah tahu. Cuman sama kamu kasih tahu nih. Ternyata kata-kata itu sama semua orang juga sama, cuman sama kamu, ternyata semua kamu. Yuk belajar kata-kata, supaya terawat hidup ini. Karena apa? Hidup mati dikuasai lidah. Lidah ini gak bertulang, tetapi hidup mati kita dikuasai oleh lidah itu. Karena lidah itu adalah benih yang kita tabur, kata-kata adalah benih yang kita tabur dalam kehidupan. Taburlah benih yang baik. Taburlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata iman kepada keluarga kita. Ya, Tuhan terima kasih untuk keluargaku, terima kasih untuk pekerjaanku. Ya, berkati pekerjaan kita, berkati usaha kita, berkati keluarga kita lewat kata-kata kita. Berkati pelayanan kita lewat kata-kata kita, berkati hidup kita lewat kata-kata kita. Saya tantang dulu sebelum selesai. Berkati yang di sebelahmu dengan kata-katamu. Coba. Mungkin itu pasangan, mungkin saudara, berkati. Ya. Sudah? Kalau belum kita bisa berkati lewat dompet kita, minimal lewat kata-kata kita. Amin?
Tapi kalau bisa 2 paket ini juga nggak apa-apa ya. Selesai dari sini, aku berkati engkau dengan dompetku, ku traktir engkau makan. Wah itu luar biasa lagi. Yang terakhir, jaga hidupmu. Fokus ke depan, jangan menyimpang. Ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Bapak Ibu, terkadang dalam hidup ini kita harus fokus ke depan, jangan lihat kiri kanan. Kalau kita lihat kiri kanan seringkali membuat kita takut, down, lemah, patah semangat. Ya. Pakai kacamata kuda. Kadang kita ketika dalam bergumul, kita lihat keluarga lain, enak kali dia doa dia jawab Tuhan, enak kali dia cepat kali jawab Tuhan doanya. Aku sudah meneteskan air mata, semua air pun sudah kuteteskan. Tidak ada jawaban doa. Kadang kita coba membandingkan iman kita dengan iman orang. Kita coba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Alkitab mencatat, fokus ke depan. Hei orang tua, jangan bandingkan anakmu dengan anak tetanggamu. Suami-suami, istri-istri jangan bandingkan suamimu dengan suami tetanggamu. Amin. Ada seorang istri bilang, Pak, tetangga si Anu enak ya Pak ya, setiap mau berangkat kerja, suaminya mencium pipi istrinya. Apa kata suaminya? Pernah sih mau aku coba tapi dipukul aku katanya. Padahal tujuan istrinya, lakukan yang sama aku. Tapi pemahaman suaminya berarti kucium istrinya, kan gitu kan. Bapak Ibu jangan bandingkan. Nikmati proses kita, ikuti alur kita, jangan protes. Kadang memang kalau kita lagi berjalan Bapak Ibu kita lihat orang, ih enak kali mereka ya, ih enak kali mereka. Kita suka kali membandingkan diri kita dengan orang lain, enak kalinya. Padahal kita nggak tahu bagaimana menderitanya dia, bagaimana berprosesnya dia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, bapak-bapak jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, amin. Kalau gajinya 10 juta sampai di rumah 10 juta. Jangan menyimpang mulai dari Yosudarso, Yosudarso itu ya? Yosudarso masuk dulu ke kantor pos, di sensor sana 1 juta, masuk lagi ke mana gitu sampai di rumah 2 juta. Jangan menyimpang. Anak-anak muda juga kalau sekolah-sekolah jangan menyimpang, amin. Berangkat sekolah, berangkat kuma, ternyata nggak sampai sekolah. Sampai di mana? Beberapa kejadian seperti itu. Dia nggak sampai anak. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini, jangan menyimpang, fokus ke depan. Tujuan kita adalah surga, jangan sampai dunia ini mengalihkan tujuan kita. Saya tanya, masihkah kita mendambakan surga? Atau saya mau tanyalah, jawablah dengan jujur Bapak Ibu. Berapa banyak yang hadir di sini pengen masuk surga? Sudah beli tiketnya? Sudah punya tiketnya? Sudah. Tiketnya nggak perlu dibeli, Tuhan kasih lihat kematiannya di atas kayu salib. Tapi jangan sampai karena dunia ini kita nggak lagi menikmati surga itu. Kita merasa nggak penting kali, lebih enak ternyata dunia. Tabunai gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang pas kenikmatan kita bilang enak, tapi ketika penderitaan Tuhan ambillah nyawaku. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau diberkati kita pengen usia panjang, tapi ketika menderita kita pengen Tuhan cepat-cepatlah angkat aku. Ya, mau dipanggil Tuhan? Mau Bapak Ibu? Belum ya? Kenapa? Karena menikmati dunia atau karena masih pengen melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Saya yakin yang kedua. Ya. Pikirkanlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Fokus, jangan sampai gagal fokus dalam kehidupan kita. Nikmati proses yang Tuhan kerjakan, jangan menyimpang, jangan cari jalan yang gak benar, cari jalan pintas. Seringkali kita tergoda untuk mencari jalan pintas dalam sebuah keberhasilan. Tergoda mencari jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Mencari jalan pintas untuk sebuah keinginan. Terkadang keinginan kita menggerogoti, menggoda kita. Semua kita rentan jatuh. Tidak ada yang sempurna. Bapak-bapak rentan jatuh, ibu-ibu rentan jatuh. Karena dunia ini menawarkan sesuatu yang kenikmatan tetapi sementara, dan kenikmatan itu menggerogoti dan mengikat kita, yang membuat kita mengalami yang namanya, bahasa kerennya itu adalah candu. Coba lihat orang bisa candu game, orang bisa candu narkoba,
orang bisa candu judi, orang bisa candu banyak hal karena apa? Dia keluar dari jalurnya. Oleh karena itu kembalilah kepada jalur kita, supaya kita menikmati hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan bagi kita.